kasih Ibu Moderator, Ibu Afrima Sari SPMP yang sudah memonitori webinar kita pagi ini. Sekali lagi, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentu selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti webinar pada hari ini yang difasilitasi oleh teman-teman dari Universitas Andalas. Lengkap ini saya lihat. Kemudian salam kita sampaikan ke Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Pak Dirbunya, rekan saya. Kemudian yang kita hormati Pak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS, Ketua Jurusan Hidayah. Kemudian yang kita hormati narasumber kita juga Dr. Yurniwati SE MSI Akuntansi yang juga nanti akan menyampaikan materi beliau untuk kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Beni Satria MP, Studi Agroekologi Budidaya, kemudian juga pembina UMKM Garu Republik Indonesia, dan Ketua Pusat Inovasi Sivitas, kemudian Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Andalas yang juga ikut pada pagi ini. Kemudian tadi saya juga mendengar ada Adinda Dr. Ferdinand. Kemudian juga mungkin rekan-rekan lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir juga di webinar ini. Kemudian juga saya melihat juga ada beberapa banyak para pelaku UMKM ya, yang sudah saya japri, barangkali ini dalam saat berjalan akan mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ditugasi oleh teman-teman dari fakultas untuk menyampaikan materi pada pagi ini berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi izin berusaha. Dan saya berikan kesempatan untuk pagi ini untuk menyampaikan materi ini. Bapak Ibu, baik. Pertama tentu perlu saya sampaikan dulu bahwa atas nama pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, tentu banyak mengucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah menginisiasi adanya acara ini dalam rangka pemberdayaan dan perkuatan UMKM di Sumatera Barat. Tentu kami sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang sudah melihat bahwa potensi UMKM di Sumatera Barat itu luar biasa sekali. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Dr. Indra Dwipa bahwa di Indonesia juga merupakan potensi yang sangat besar sekali dalam mengungkit perekonomian di Republik Indonesia. Untuk Sumatera Barat dapat saya sampaikan bahwa kita memang punya potensi yang luar biasa juga. Untuk Bapak Ibu kita ketahui bahwa lebih kurang 600.000 pelaku UMKM di Sumatera Barat tersebar di 19 kabupaten kota. Keberadaannya mulai dari pantai sampai di atas gunung. Artinya apa? Semua
para pelaku UMKM itu ada di seluruh wilayah, tersebar di seluruh wilayah yang ada di Sumatera Barat. Kemudian potensinya adalah selain berbahan baku lokal, juga ada beberapa yang sifatnya berbasis ekonomi budaya. Banyak daripada para UMKM ini yang kegiatannya, yang usahanya berbasis bahan baku lokal, kemudian juga berbahan baku kemudian juga berbahan bersumber dari budaya lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu inilah yang akan menjadi potensi untuk menjadi daya ungkit bagi perekonomian di Sumatera Barat. Kalau saja tadi saya sampaikan hampir 600.000 pelaku UMKM yang di Sumatera Barat, kalau itu menjadi usaha ekonomi rumah tangga, kita rata-ratakan ada ibu, ada bapak, ada anak dua misalnya. Artinya hampir 2,4 juta penduduk Sumatera Barat itu ekonominya berbasis kepada UMKM. Nah, tentu dengan demikian pemerintah daerah sangat memperhatikan berkaitan dengan potensi ekonomi yang ada di Sumatera Barat ini. Kami dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dengan rekan-rekan dari OPD terkait yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota selalu mendorong program-program yang berkaitan untuk memberikan daya ungkit kepada para pelaku UMKM. Sehingga nanti kita harapkan target-target coba kita susun dalam mengangkat ekonomi di Sumatera Barat itu akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan para pelaku UMKM. Dapat saya sampaikan bahwa di Sumatera Barat itu 89,5% itu adalah pelaku usaha mikro. Jadi Bapak Ibu bayangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berkaitan dengan UMKM itu dibagi atas aset dan omset. Bagi atas aset dan omset, kalau usaha mikro omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Kemudian kalau aset di bawah 50 juta. Artinya apa? Sebagian besar dari pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat adalah pelaku usaha mikro. Kemudian yang usaha kecil. Usaha kecil di atas aset di atas 50 juta sampai 500 juta. Kemudian omset di bawah 2,5 miliar dan di atas 300 juta. Dan ini sangat sedikit. Lebih kurang 7%. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Memang basis ekonomi UMKM yang ada di Sumatera Barat itu adalah usaha mikro. Nah, tentu ini menjadi beban bagi kita semua dari pemerintah daerah dengan dinas kabupaten kota, perguruan tinggi, stakeholder lain, BUMN, BUMD, kita saling bersinergis untuk mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat ini yang memang karakternya adalah istilahnya kalau orang kita bilang pedagang, berjualan, dan ini menjadi budaya bagi masyarakat Minang, baik yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Tentu Bapak Ibu sekalian, melalui program-program yang kita coba susun di pemerintah daerah dan sinergisitas antara program lintas OPD yang saya sampaikan tadi baik di kabupaten kota maupun di provinsi untuk mendorong bagaimana UMKM kita itu bisa naik kelas. UMKM kita perlu didorong untuk selalu berinovasi dan berkreativitas karena bagaimanapun usaha UMKM itu yang akan dilihat dan bisa bersaing di pasar adalah produk-produk yang sudah bermutu. Tentu dengan demikian program kita mendorong bagaimana produk-produk UMKM itu selalu bermutu dan pada akhirnya bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
Nah, di samping kita mendorong bagaimana produk itu bermutu, tentu kita juga perlu membangun brand daripada produk-produk itu dengan bermacam cara. Pertama, bisa dengan memberikan fasilitasi berkaitan dengan standarisasi produk, kemasan produk, kemudian sertifikasi-sertifikasi yang dianggap nanti mendukung oleh pasar, sehingga ya kan produk-produk kita itu bisa bersaing. Tanpa tampilan yang bagus, tanpa kreasi, inovasi, tentu di zaman sekarang, di zaman canggih sekarang, maka produk UMKM itu akan jauh tertinggal. Inilah yang selalu kita dorong Bapak Ibu sekalian. Kita di di Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, saya juga punya lembaga yang namanya PLUT KUKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Di situ di samping kedinasan yang sudah ada, kita PLUT ini adalah program yang dukungannya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Di situ ada 7 bidang layanan. Ada bidang layanan produksi, bidang layanan pemasaran, bidang layanan IT, bidang layanan sumber daya manusia, bidang layanan kerjasama, dan lain sebagainya. Ada 7. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ke depan kita akan lebih dekat lagi berkolaborasi dalam mendukung program-program pemberdayaan UMKM. Dan pada hari ini saya ditugaskan untuk dengan izin usaha. Peserta webinar yang saya hormati, sebetulnya izin usaha ini adalah salah satu di antaranya untuk mendukung bagaimana UMKM itu diakui secara kualitas. Karena izin usaha ini akan menyangkut nanti legalitas yang dimiliki akan lebih percaya sebuah lembaga perbankan atau lembaga non-bank akan memberikan skim kredit untuk pelaku UMKM jika yang bersangkutan punya legalitas usaha. Maka untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah terus mendorong bagaimana izin usaha ini dimiliki oleh para pelaku UMKM. Khususnya berkaitan dengan kondisi saat ini, dapat kami sampaikan kita beberapa tahun belakangan ini sudah mendorong para pelaku UMKM untuk bisa memiliki izin usaha. Izin usaha sekarang tidak sulit Bapak Ibu, memang 3 tahun belakangan itu masih bersifat manual dan diurus oleh para pelaku UMKM ke kecamatan untuk usaha mikro, usaha kecil. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang baru berkaitan dengan online single submission atau OSS, maka kita bisa memfasilitasi para pelaku UMKM ini untuk mendapatkan izin usaha. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian besar dari para pelaku UMKM kita adalah usaha mikro, kemudian sebagian juga diantaranya tersebar di kabupaten kota. Maka beberapa langkah yang sudah kami lakukan beberapa 2 tahun belakang ini, saya sudah mencoba untuk membuat sentra atau kawasan atau klaster bagi para pelaku UMKM yang menonjol di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi dengan teman kabupaten kota berkaitan dengan adanya sentra, penetapan kawasan yang barangkali nanti kita persamakan antara teman-teman pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan Pemda Provinsi Sumatera Barat
untuk selalu mendukung kawasan itu. Artinya apa? Seluruh program yang ada di kabupaten kota dan di provinsi akan bersama-sama mengeroyok menempatkan program-programnya di kawasan atau sentra yang sudah kita sepakati. Dan ini sudah saya tetapkan melalui surat keputusan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di awal 2019 kemarin, dan ini baru berjalan satu tahun lebih sedikit. Ini akan menjadi prioritas bagi kita ke depan untuk mendorong para pelaku UMKM ini bisa lebih terfokus pembinaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar dari pelaksanaan OSS ini saya sampaikan tentu pertama berkaitan dengan Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM. Kemudian juga beberapa undang-undang pendukung berkaitan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tentu di situ berkaitan dengan para pelaku UMKM. Juga dengan peraturan pemerintah nomor 17 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 20 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, tentang perizinan pada bab 4-nya, dan barangkali nanti akan ada turunan-turunan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ini. Kemudian berkaitan dengan OSS, dasar hukum yang kita mendasarinya adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 2008 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan ini barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan dengan masa digital saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin beberapa aturan tadi yang mendukung berkaitan dengan pelaksanaan atau dasar hukum, termasuk dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sudah terakumulasi dengan beberapa instansi yang untuk mendukung lahirnya UMKM tangguh yang ada di Republik Indonesia ini. Berkaitan dengan itu, saya mungkin sedikit menyampaikan materi berkaitan dengan fokus kepada perizinan terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Jadi memang OSS ini untuk saat ini sesuai dengan aturan yang berlaku baru diarahkan kepada usaha mikro dan kecil. Jadi kalau kita tadi istilahkan istilah UMKM, usaha mikro kecil menengah, tapi yang sekarang baru didukung dengan OSS ini adalah usaha mikro dan kecil. Karena memang itu yang perlu kita dampingi, kita perkuat, kita fasilitasi dalam mendukung UMKM ini bisa lebih terfasilitasi dengan program-program pemerintah. Bapak Ibu sekalian, izin usaha mikro kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK ini adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission ini, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jadi nanti Bapak Ibu, OSS ini nomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB, ini akan dimiliki oleh para pelaku usaha mikro kecil. Kemudian tujuannya, Bapak Ibu, untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, perseorangan dalam mengembangkan usaha. Jadi memang ini izin IUMK ini atau NIB yang
nanti kita istilahkan itu memang untuk usaha perseorangan, bukan untuk bentuk kelembagaan atau usaha-usaha yang sifatnya apa namanya PT, CV dan sebagainya. Ini memang kita fokuskan kepada para pelaku usaha yang perorangan. Jadi itu dasarnya. Bapak Ibu, untuk persyaratan yang diperlukan untuk menerbitkan UMK ini tidak sulit. Fotokopi KTP, kemudian pas foto, NPWP, ini jika ada ya, karena memang kemarin saya mencoba untuk ada keluhan-keluhan daripada para pelaku UMKM untuk menerbitkan NPWP. Dan ini memang usaha-usaha yang baru muncul ini, saya sudah berkoordinasi dengan perpajakan dan ini tidak dibebankan dulu. Karena kalau NPWP dibebankan, maka ada keengganan dari para pelaku UMKM untuk mengurus UMK ini. Padahal ini sebetulnya untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa bergerak lebih baik ke depannya. Kemudian email pasti, kemudian fotokopi izin usaha dari RT atau lurah, karena memang bagaimanapun tentu pemerintahan terbawah perlu mengetahui apa aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Kemudian kalau ada seandainya fotokopi usaha berkaitan dengan produk makanan, tentu PIRT, halal, KI dan lain sebagainya akan lebih mendukung berkaitan. Kemudian selanjutnya mengisi formulir yang sudah dipersiapkan. Jadi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Untuk itu mari kita bersama-sama mengimbau para pelaku usaha, pelaku UMKM yang ada di sekitar kita atau yang memang menjadi binaan kita untuk bisa mengakses kegiatan atau pemberdayaan melalui izin usaha ini. Dan ini contoh-contoh formulir yang sudah kita siapkan, dan barangkali nanti saya mengundang para pelaku UMKM atau pembina yang lainnya untuk berkolaborasi dalam mempercepat program izin usaha ini bagi para pelaku usaha mikro atau kecil. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang punya binaan atau memang para pelaku UMKM sendiri di 19 kabupaten kota, kita bersama-sama untuk mendukung ini. Dan ke depan barangkali tentu perizinan berusaha ini akan menjadi penting bagi para pelaku UMKM untuk bisa diakui secara legalitas. Karena memang nanti akan berkaitan dengan program-program pemerintah, apalagi kemarin kita banyak terdesak oleh para pelaku UMKM yang ingin mengakses program PEN, program PEN yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN, dan di antaranya yang sudah memiliki izin usaha ini akan lebih cepat dan mudah untuk difasilitasi oleh program-program kementerian-kementerian yang ada di di pusat untuk berkaitan dengan aktivitas program PEN ini. Mungkin ada 3 ya nanti yang akan kita bahas, yang Bapak Ibu akan diakses oleh izin usaha mikro ini. Pertama, izin usaha mikro kecil seperti yang saya sampaikan, kemudian nomor induk berusaha, kemudian surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Artinya mungkin di UKM ini kan juga ada istilahnya IKM, industri itu tentu perlu evaluasi berkaitan dengan lingkungan, maka ada izin-izin yang perlu juga untuk dukungan berkaitan dengan Bapak Ibu. Mungkin secara umum ini contohnya nanti akan saya sampaikan, ini contoh Bapak Ibu, lembaran izin usaha NIB, nomor induk berusaha, 1 lembar kertas yang dilengkapi dengan logo burung Garuda, dan juga ada alamat-alamat atau identitas dari para pelaku UMKM yang ada di situ. Dan sebetulnya ini saya sekarang sedang menjajaki juga
mudah-mudahan bisa ke depan bahwa izin usaha ini akan kita kolaborasikan dengan perbankan. Artinya nanti nomor yang ada di izin usaha ini bisa kita coba konekkan dengan perbankan. Misalnya untuk kartu ATM. Kartu ATM kita kolaborasikan menjadi juga sekalian kartu izin usaha. Nah, ini akan lebih baik karena akan matching antara program SKIM kredit yang diluncurkan oleh perbankan dengan pemberdayaan yang kita lakukan. Pemerintah daerah akan melakukan pemberdayaan, kemudian perkuatan permodalan akan didukung oleh perbankan. Jadi ini yang sekarang kami coba untuk memprogramkannya ke depan, mensinergiskannya dengan perbankan. Mudah-mudahan ini bisa disambut oleh perbankan dengan baik. Ini izin usaha mikro, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup (STPL) yang juga sekaligus satu paket dalam pengurusan ini. Masa berlaku UMK dan EDB ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau keinginannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Artinya apa? Para pelaku UMKM yang mengurus izin usaha dan UMK-nya bisa berlaku sampai kapanpun dia melaksanakan sesuai dengan usaha yang dilakukan. Tentu ini kalau seandainya dia naik kelas nanti tentu akan beda ya. Ini hanya khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil. Pengawasan berkaitan dengan ini tentu karena ini sifatnya OSS, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, tentu menjadi hal yang penting dalam pembinaan maupun pengawasan berkaitan dengan izin usaha yang sudah dikeluarkan ini. Bapak Ibu, masa berlaku sudah saya sampaikan tadi. Kemudian barangkali secara prinsip mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena memang keterbatasan waktu juga. Ada teman-teman lain yang akan menyampaikan informasi-informasi yang barangkali sangat berguna bagi kita semua. Mungkin itu Bu Moderator yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung Bapak narasumber kita ini ada dinas luar kota ya Pak, jadi diskusi kita buka dulu. Nah, iya Pak. Silakan. Jadi untuk para peserta webinar yang ingin bertanya, bisa raise hand langsung ataupun melalui chat